Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ade Alia dengan NPM 2311050001 dan rekan saya Nafiorina dengan NPM 2311050146 dan saya Suci Aziza dengan NPM 2311050100. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan penjelasan mengenai penerapan aljabar matriks dalam analisis masukan dan keluaran guna untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar matriks dengan dosen pengampu Ibu Arini Al-Haq MPD. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke contoh penerapan aljabar matriks dalam analisis masukan dan keluaran, kita akan membahas sedikit mengenai apa sih itu analisis masukan dan keluaran. Jadi, analisis masukan keluaran atau dapat juga disebut input-output analisis merupakan suatu model matematis untuk menelah struktur perekonomian yang saling kait-mengait antar sektor atau kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari analisis masukan keluaran ini adalah untuk menemukan atau memprediksi tingkat keluaran atau output yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor untuk memenuhi tingkat permintaan akhir. Pada soal berikut yaitu merupakan hubungan input-output antara sektor dalam perekonomian sebuah negara yang ditunjukkan oleh tabel transaksi di mana dalam triliun rupiah. Pada tabel tersebut dapat kita lihat ada 3 sektor yaitu sektor pertanian, industri, dan jasa. Berdasarkan data dalam tabel, A. Hitunglah nilai tambah atau total input-output masing-masing sektor. B. Susunlah matriks koefisien inputnya. C. Prediksilah output total yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor bila ditargetkan atau diharapkan permintaan akhir untuk sektor pertanian 100, sektor industri 120, dan sektor jasa 130. Penyelesaian untuk pertanyaan yang A yaitu hitunglah nilai tambah atau total input-output masing-masing sektor. Jadi, yang pertama, untuk sektor pertanian dengan total input atau outputnya itu adalah 150 dikurang 50 ditambah 60 ditambah 40. 150 dikurang 150 sama dengan 0, jadi tidak ada nilai tambah. Dan pada sektor industri yaitu 200 dikurang 30 ditambah 20 ditambah 10, jadi 200 dikurang 60 sama dengan 140. Dan yang terakhir pada sektor jasa yaitu sama dengan 90. B. Pertanyaannya, matriks koefisien inputnya menghitung nilai AIJ terlebih dahulu. Untuk menyusun matriks koefisien maka kita menghitung nilai AIJ terlebih dahulu, yaitu dengan rumus AIJ sama dengan XIJ per XJ, di mana AIJ adalah output sektor I yang diperlukan sebagai input atau bahan mentah sektor J untuk menghasilkan suatu sektor J. Maka untuk A11 sama dengan X11 per X1 yaitu 50 per 150 sama dengan 0,33. Begitu terus sampai selanjutnya, sehingga kita dapatkan matriks koefisien inputnya adalah A 0,33, 0,15, 0,06, 0,40, 0,10, 0,17, 0,27, 0,05, dan 0,28. Penyelesaian yang C yaitu untuk dapat memprediksi output total yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor untuk memenuhi permintaan akhir. Maka secara bertahap kita cari terlebih dahulu yaitu yang pertama, mencari matriks identitas dikurang matriks A. Dari matriks identitas dikurang matriks A kita dapatkan yaitu 0,67 min 0,15 min 0,06
min 0,4, 0,9, min 0,17, min 0,27, min 0,05, 0,72. Selanjutnya ialah mencari inverse dari matriks identitas dikurang matriks A. Kita mencarinya dengan menggunakan metode adjoin. Yang pertama adalah dengan mencari determinannya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan metode Sarus, yaitu dengan melakukan pencerminan, sehingga didapatkan determinannya adalah 0,36. Langkah selanjutnya adalah mencari kofaktor dari masing-masing elemen, yaitu kita dapatkan C11 sama dengan 0,65, C12 sama dengan 0,33, C13 sama dengan 0,26, C21 sama dengan 0,11, C22 sama dengan 0,47, C23 sama dengan 0,07, C31 sama dengan 0,08, C32 sama dengan 0,13, dan C33 sama dengan 0,54. Kita lanjutkan dengan mencari matriks adjoinnya, yaitu dengan mengubah baris menjadi kolom. Kita lanjutkan dengan mencari matriks inverse-nya, yaitu dengan menggunakan rumus 1 per determinan matriks identitas min A dikali adjoin matriks identitas min A, sama dengan 1 per 0,36 dikali matriks adjoin tadi. Nah, hasilnya adalah 1,8, 0,30, 0,22, 0,91, 1,30, 0,36, 0,72, 0,19, dan 1,5. Output total dapat kita hitung dengan menggunakan rumus X sama dengan matriks identitas min A inverse dikali F. Di sini F-nya adalah 100, 120, dan 130. Jadi dapat kita lihat prediksi output total yang disediakan di sektor pertanian adalah senilai 244,6 triliun rupiah, dan pada sektor industri adalah 293,8 triliun rupiah, dan pada sektor jasa adalah 289,8 triliun rupiah. Baik, itu saja penjelasan dari kami mengenai penerapan aljabar matriks dalam analisis masukan dan keluaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.